Iya pemirsa, mungkin pemirsa pernah melihat atau bahkan sering ya, ketika proses melakukan penanaman bibit cabai atau yang lainnya, mungkin terong, kemudian tomat dan sejenisnya. Ketika kita melakukan proses penanaman, kita biasanya akan mengurangi bagian tanaman, terutama daun ya, mengurangi daunnya gitu ya. Nah, apa sebenarnya tujuan kita mengurangi daun terhadap bibit-bibit tanaman yang akan kita pindah tanaman akan yang akan kita pindah tanamkan, baik itu ke media pot maupun ke media di lapangan ya. Jadi kita akan berikan sedikit alasannya, alasan dasarnya ya, mengapa sebenarnya perlu dikurangi bagian daunnya. Itu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya pemirsa, hari ini kita akan melakukan proses penanaman bibit cabai yang sudah kita semai hampir 20 hari lebih ya umurnya. Pemirsa, ini adalah bibit tanaman cabai yang sudah kita semai ya. Ini sudah lebih dari 21 hari. Jadi udah agak terlambat sih sebenarnya kita mau memindahkannya. Dan karena ini terlalu terlalu padat kemarin ya. Jadi tampilannya jadi agak tinggi-tinggi begini nih, tinggi-tinggi. Tapi masih normal, normal. Tidak terlalu etiolasi ya, cuman ya masih oke lah. Nah, ini harus segera dipindah ini kalau sudah modelnya seperti ini. Sebenarnya pemirsa, kalau misalnya mau lebih bagus lagi, waktu masih di sini kita pindahkan lagi ke polybag kecil-kecil gitu ya, untuk kita pisah-pisahkan gitu ya. Jadi tapi karena ini jumlahnya, kemarin saya berpikir jumlahnya tidak sampai 100 100 bibit, 100 tanaman. Saya berpikir sekali sekali mindah terus selesai. Ternyata ya ternyata ada kendala lain ya, yaitu biasa ya. Kendala alasan belum sempat ya, karena belum sempat, jadi akhirnya beginilah jadinya ya. Tapi masih aman, insya Allah masih sangat aman untuk kita pindah tanamkan. Baik, nanti kita akan pindah tanamkan beberapa. Baik pemirsa, jadi akan saya coba langsung model saya cabut langsung ya. Kita pilih yang sudah tinggi ini. Coba kita langsung cabut ya. Oke, ini langsung cabut. Nah, nih dia nih pemirsa nih. Kalau pas saya cabut seperti ini dia nih. Jadi karena medianya kita setting sedemikian rupa sehingga kelembabannya bisa terjaga, maka ketika dicabut ada tanah yang ikut. Nah, enak tanah yang ikut nih, karena ini tanah yang ikut ini cukup menguntungkan kita untuk mempercepat proses aklimatisasi terhadap media yang baru nanti ya. Nanti ketika dia sampai medianya yang baru ini ya, jadi dia tidak terlalu stres berat banget gitu kan, tidak terlalu stres berat banget ya. Nah ya, begini aja ya kalau saya lakukan seperti ini aja. Oke ya. Ya pemirsa, jadi ini adalah media yang sudah kita persiapkan untuk tanaman cabai ini ya. Sudah 1 minggu media ini ada di dalam sini. Setelah kemarin kita memberikan perlakuan dengan menggunakan penambahan pupuk organik cair, kemudian kapur dolomit sebagai tambahan nutrisi dan sebagai
penetral pH ya untuk stabilizer lah kalau untuk menstabilkan pH tanahnya. Jadi ini kita tidak langsung menanam kemarin. Kenapa? Memang sengaja kita biarkan dulu ya untuk media ini bisa lebih siap untuk ditanami. Oke pemirsa, perlu diketahui bahwa tanaman sebagai makhluk hidup juga bernapas ya pemirsa ya, sebagai aktivitas hariannya tentunya. Dan tanaman bernapas ini biasanya dibuktikan dengan adanya proses transpirasi pemirsa. Jadi proses transpirasi ini merupakan proses penguapan yang membutuhkan kehadiran air dan udara. Biasanya kebutuhan air untuk transpirasi ini yang digunakan oleh tanaman tentunya ya, itu diangkut oleh akar tanaman pemirsa, lalu naik ke pori-pori kecil di bawah daun yang biasanya kita sebut stomata ya. Kemudian saat stomata terbuka inilah maka proses transpirasi atau penguapan itu terjadi. Jadi kalau stomatanya dalam keadaan tertutup, proses transpirasi juga tidak terjadi pemirsa. Nah, pada kasus pindah tanam ini pemirsa, tentunya pemirsa akan bertanya apa hubungannya ya transpirasi dengan memotong beberapa bagian daun tanaman yang masih berbentuk bibit ini ya pemirsa ya. Nah, jadi biasanya bibit ini pemirsa, performa akarnya itu masih belum maksimal ya sebagai petugas yang berfungsi mengangkut air. Ini tentunya tugasnya sangat berat ya ketika bibit ini baru dipindah tanamkan, dari apalagi dicabut seperti ini kemudian kita pindahkan ke lapangan atau ke polybag atau ke pot yang baru. Nah, jadi kondisi akar ini memang masih sangat-sangat rawan ya. Nah, itulah mengapa kita harus menjaga kita harus menjaga performa akar ini sampai dia betul-betul memiliki performa yang optimal sebagai pengangkut air dari tanah ke bagian tubuh tanaman ya pemirsa ya. Nah, salah satu pertimbangan inilah pemirsa yang menyebabkan mengapa kita harus mengurangi sebagian daun pada bibit yang akan kita pindah tanam. Ini dengan tujuan yaitu memperkecil aktivitas penguapan atau respirasi yang terjadi di daun. Nah, jadi kalau misalnya di daun itu proses respirasi tidak terlalu tinggi ya, karena kita mengurangi lebar penampang daun, bagian daun yang terlalu lebar kita potong jadi seperti ini ya, sebagian ya pemirsa ya, otomatis penguapannya juga akan lebih kecil ya. Ya, tingkat penguapannya akan lebih kecil, dan tentunya tugas akar untuk mensuplai air untuk penguapannya juga tidak terlalu berat pemirsa. Nah, jadi itu sih sebenarnya pertimbangannya ya pemirsa ya, mengapa kita harus mengurangi bagian daun pada bibit yang akan kita pindah tanamkan. Begitu ya pemirsa ya. Jadi itu proses penanaman yang kita lakukan hari ini. Nanti kita monitor terus tanamannya dan kita akan laporkan ke pemirsa tentunya ya perkembangannya seperti apa, dan sekaligus kita nanti dari tanaman ini kita akan coba belajar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di proses penanaman ini, sehingga proses-prosesnya bisa kita gunakan sebagai panduan berikutnya ya. Jika misalnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa lebih baik ya, bisa kita gunakan sebagai panduan untuk kedepannya kita ulangi dengan teknik yang sama. Dan apabila ada beberapa hal atau yang keliru ya, bisa juga kita gunakan sebagai pelajaran untuk kedepannya proses penanaman cabai sebaiknya tidak diulang dengan cara yang demikian ini. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.